Salam legatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sam. Yang kali ini, dalam video ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari survei tim kami tentang pemahaman hukum di masyarakat. Nah, dan tim kami menemukan beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa dianggap menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat luas tentang pemahaman hukum di Indonesia. Pertanyaan pertama dimulai. Pertanyaan pertama ini sebetulnya sudah saya bahas dalam video pertama saya, ada di sini ya. Tapi untuk sedikit mengulas, saya akan membahas sedikit saja bahwa putusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum itu tidak bersifat final dalam sebuah putusan. Karena yang bersifat final itu ada di hakim. Bagaimana putusan hakim menghukum tersangka itu yang dinamakan putusan final. Maka dari itu, tuntutan jaksa penuntut umum belum semestinya atau seluruhnya final dan menjadi hukuman yang diterima oleh para terdakwa. Begitu kira-kira. Kalau mau lengkapnya, silakan lihat di video pertama saya. Pertanyaan kedua. Nah, ini sebetulnya yang paling banyak dari survei tim kami, yang paling banyak ditemukan atau pertanyaan yang banyak ditemukan di masyarakat. Apa perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata? Nah, perbedaan pertama itu dalam kitabnya saja itu sudah beda. Kalau pidana itu menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Kalau perdata menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Begitupun acaranya, acara pidana, acara perdata itu semuanya berbeda. Walaupun dalam konteks ini sebetulnya masih banyak lagi hukum-hukum yang bisa mempunyai fokusan. Seperti misalkan hukum tata usaha negara, itu sudah beda lagi. Peradilannya pun beda lagi. Nah, dalam hal ini, karena kita membahas tentang pemahaman hukum di masyarakat yang beredar di masyarakat, maka kita mengambil satu pertanyaan, yaitu perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Yang pertama itu sudah saya sebutkan, bahwa kitabnya pun itu sudah beda. Yang kedua, dalam landasan hukum, legal standingnya pun itu berbeda. Karena kitabnya berbeda, berarti pernyataannya pun berbeda. Yang pertama, hukum pidana. Pasal 1. Suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada. Artinya begini, bahwa suatu perbuatan hukum itu tidak dapat dihukum apabila hukumnya itu belum jadi lah. Jadi misalkan begini, Anda mencuri, terus pencurian itu tidak ada pasalnya yang menyatakan bahwa mencuri itu mempunyai hukuman. Karena kita tahu bahwa pembuatan hukum itu adanya di DPR. Nah, DPR belum membahas itu dan akhirnya tidak menjadi undang-undang, dan akhirnya apabila ada seseorang yang mencuri dan hukumnya belum ada, maka itu tidak wajib untuk tidak diperkenankan untuk menerima hukuman. Biasanya kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, karena hukum kita di sini, hukum di Indonesia terkenal dengan hukum atau pasal-pasal karetnya, itu biasanya dijerat dengan undang-undang yang kira-kira bersangkutan. Seperti yang sedang sekarang lagi ramai, yaitu PKS. Ya kan? Nah, kalau itu sampai tidak dijadikan sebuah perundang-undangan, maka selamanya perbuatan-perbuatan yang mendiskriminasi perempuan dan lain sebagainya itu akan masuk pada ranah pidana umum. Yang artinya bahwa setiap pemukulan misalkan atau pemerkosaan itu masuknya pada ranah pidana saja, tidak mempunyai khususan atau khususan di bidang pidana misalkan yang sedang dibahas, yaitu PKS itu. Nah, lalu apakah undang-undang PKS ini perlu disahkan atau tidak? Kita melihat realitasnya saja. Apakah perkembangan atau sumber daya manusia perempuan di Indonesia itu mempunyai atau mengalami peningkatan? Kalau misalkan mengalami peningkatan yang signifikan dan akhirnya
memungkinkan untuk membuat sebuah perundang-undangan, maka itu harus dibuat sebuah undang-undang agar mempunyai legal standing yang jelas. Artinya tidak mengambil pasal yang lain untuk mengadili kasus yang dialami. Atau misalkan yang sedang ramai sekarang sedang bersepeda. Betul nggak? Apabila ada sedikit desakan dari masyarakat bahwa harus segera dibahas tentang undang-undang persepedahan. Apakah itu penting? Kalau misalkan dirasa penting dan di Indonesia sudah makin meluas orang-orang yang suka bersepeda, lalu kemudian kebutuhan sepeda semakin meningkat, masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya menggunakan sepeda, menurut saya pribadi dan menurut kepentingan perundang-undangan itu penting untuk dijadikan. Tetapi apabila masih sebatas misalkan itu hobi dan lain sebagainya, itu tidak perlu untuk dibahas terlebih dahulu. Misalkan ya seperti itu. Lalu kemudian hukum perdata. Hukum perdata sama, kitabnya beda, tapi pasalnya sama. Pasal 1 merupakan hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Itu yang disebut dengan hukum perdata. Artinya perjanjian. Sederhananya begitulah. Ada perjanjian berarti itu hukum perdata. Lalu kemudian apa yang membatasi perjanjian tersebut? Atau apakah perjanjian tersebut ada pelanggaran atau tidak? Tentu saja ada. Karena yang namanya hukum, ketika ada pelanggaran maka harus ada sanksi agar ada kepastian hukum. Begitu kira-kira. Dalam hal ini, ada dua hal yang dapat menciderai atau yang dikatakan melanggar hukum perdata. Pertama itu onreh mati gedan, yaitu perbuatan melawan hukum. Yang kedua, wan prestasi atau ingkar janji. Nah, proses yang pertama tadi saya sebutkan bahwa onreh mati gedan atau perbuatan melawan hukum itu biasanya terjadi ketika suatu perjanjian berjalan, lalu kemudian ada penyerobotan atau yang paling sederhana lah, memalsukan akta-akta atau dokumen-dokumen penting. Nah, itu perbuatan melawan hukum. Lalu kemudian, apa yang disebut dengan wan prestasi atau ingkar janji? Sudah jelas dalam kalimatnya pun bahwa wan prestasi atau ingkar janji itu adalah mengingkari sebuah perjanjian. Karena dalam hukum Indonesia, ketika satu dan dua orang bersepakat dan itu sudah disepakati dan ditandatangani, itu sudah menjadi undang-undang. Artinya kalau sebuah kesepakatan tersebut dilanggar, itu masuk pada ranah wan prestasi atau ingkar janji. Nah, berarti perbuatan melanggar perjanjian. Nah, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Next, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini jelas boleh. Kenapa? Karena dalam kalimatnya pun, pertanyaannya pun adalah tentang ancaman hukuman. Nah, selaras dengan tadi yang diucapkan oleh apa yang dibahas tadi pertanyaan pertama, yaitu masalah tuntutan jaksa penuntut umum. Begitupun ini, apakah ini misalkan berpotensi untuk mencemarkan nama baik? Jelas tidak, karena suatu perbuatan apabila sedang diproses dalam hukum pasti ada ancaman-ancaman. Nah, dan ancaman tersebut itu bukan toh menjadi sebuah temuan hukum atau misalkan yang didakwakan. Dalam prosesnya, ancaman itu hanya bersifat kajian sementara atau kajian teoritisnya saja. Nah, misalkan begini, kepolisian menangkap sebuah maling. Maling sudah jelas, berarti ancaman hukumannya sekian, sekian, sekian. Ancaman hukuman, ya kan? Belum tentu dia dalam pelaksanaan malingnya itu, misalkan dia membunuh dan lain sebagainya, sekaligus memerkosa. Nah, itu berlapis dan ancaman hukumannya itu berarti ancaman hukuman untuk pemerkosa, pembunuhan, dan maling. Lalu mana yang nanti akan dipanggil? Apakah semuanya pasal akan kena? Tidak, jelas tidak. Yang diambil nanti adalah pasal yang memberatkan dia. Misalkan yang memberatkannya itu masalah pemerkosaannya. Berarti yang diambil itu pasal pemerkosaannya. Yang kena kepada dia itu pasal tentang pemerkosaan.
Atau misalkan pembunuhannya seperti begini, niatnya membunuh, tetapi ketika dia membunuh, si korban itu mengenakan kalung emas. Lalu dia ambil kalung emasnya. Nah, itu yang kena berarti pasal pembunuhannya, bukan maling emasnya. Nah, seperti itu. Jadi yang memberatkan, berarti kan kalau misalkan kejadiannya seperti itu, pembunuhan berencana, itu berarti lebih berat hukumannya daripada maling kalung emas gitu, seperti itu. Jadi ancaman hukuman atau yang dilontarkan oleh pihak kepolisian saat kepolisian menangkap sebuah kejadian tindak pidana itu sah dan tidak mencederai hak-hak tersangka. Nah, seperti itu. Karena masih dalam tahap ancaman hukuman, bukan polisi memberikan hukuman. Jadi harus dipahami dulu kebijakan polisi sejauh mana, kejaksaan sejauh mana, pengadilan sejauh mana. Nah, maka dari itu selaras, kata saya juga tadi, selaras dengan pertanyaan tadi yang pertama, bahwa kepolisian itu adalah tindakan pertama dari sebuah tindak pidana. Lalu dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan itu diatur lagi apabila kejaksaan pun mengeluarkan sebuah pendapat atau tuntutan, itu tidak bersifat final, karena yang final itu nanti di pengadilan yang diungkapkan oleh hakim di pengadilan. Nah, jadi prosesnya dari kepolisian, kejaksaan, lalu ke pengadilan. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini yang harus yang sering kita temui di masyarakat tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum, pemahaman hukum di masyarakat. Soalnya begini, ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya hanya menghukum yang lemah dan membiarkan yang berkuasa. Contoh kejadian, seorang nenek-nenek di satu wilayah mengambil kayu bakar dalam ruang lingkup perhutani, itu bisa dipidana dan tidak main-main. Apakah itu mengesampingkan kasih sayang dalam hukum? Nah, itulah fungsinya dari keadilan. Maka dari itu, sebuah proses hukum itu harus dikawal dengan baik. Apabila tidak, ya hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Tetapi banyak kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang sekarang ini, banyak sekali fenomena yang akhirnya ketika permasalahan hukum tidak terselesaikan, mengadu kepada presiden. Itu banyak. Contoh kasus lah, yang sedang hangat-hangatnya, kasus John Kay. Kasus John Kay, pihak kuasa hukum John Kay itu mengirim permohonan perlindungan hukum kepada presiden agar proses hukum yang dijalankan itu tidak ada intervensi dari pihak luar. Nah, jadi supremasi hukum dalam hal ini itu dipertaruhkan sebetulnya. Apabila sebuah proses hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai putusan di pengadilan itu tidak berpihak kepada pri kemanusiaan, maka itu melanggar hak asasi manusia dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperjuangkan. Tetapi apabila ini sudah terjadi, misalkan ada yang tadi lah, kasus yang tadi, ternyata putusannya itu juga. Nah, itu bisa pada tahapan selanjutnya, yaitu banding. Kalau tidak bisa banding, atau misalkan terlanjur lah, lewat 14 hari kan kalau nggak banding itu tidak bisa. Nah, kalau misalkan lewat 14 hari dan harus menjalani hukuman, dipotong masa tahanan, itu harus menggunakan kekuasaan yang ada di atasnya, yaitu kekuasaan eksekutif. Nah, makanya tidak sedikit kan yang banyak mengadu kepada presiden tentang kasus-kasus hukum yang penyelesaiannya dianggap tidak berperi kemanusiaan, seperti masalah yang nenek tadi. Nah, jadi apakah ada atau tidak? Ada sebetulnya. Dalam konteks pembahasan hukum, pengambilan hukum, salah satunya itu adalah hukum alam. Nah, dalam hukum alam tersebut itu digali sedemikian mungkin bagaimana nilai-nilai yang terkandung di masyarakat. Hukum di suatu golongan, hukum di suatu masyarakat pasti berbeda, masyarakat tertentu pasti berbeda dengan masyarakat yang lain. Itu sudah menjadi hukum. Karena
secara tidak tertulis mereka mempunyai kesepakatan-kesepakatan tersendiri. Kalau misalkan lah sederhananya beginilah, kalau di kita kan dulu kalau nggak pulang lewat maghrib katanya bakal diculik sama kalong wewe gitu kan. Nah itu mempunyai nilai hukum sebetulnya, mempunyai nilai hukum yang artinya diimi atau ditakut-takuti dengan sanksi. Apabila kita tidak pulang lewat maghrib maka bakal ada kalong wewe, yang tujuannya adalah anak tersebut pulang lalu mengaji gitu kan. Nah kepentingan di situ adalah mengaji, tetapi karena ada sesuatu yang memungkinkan anak tersebut bisa bolos, maka ditakut-takuti dengan sanksi, yaitu diculik dengan kalong wewe. Nah itu kandungan sumber alam yang bisa diambil dari alam tersebut, dari suatu masyarakat menjadi sebuah atau pembahasan ya, bukan menjadi sebuah undang-undang, pembahasan dalam pembentukan sebuah aturan atau perundang-undangan. Ya, terima kasih atas segala pertanyaannya, dan terima kasih kepada tim yang telah menemukan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang hukum di masyarakat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan komen sebanyak-banyaknya, dan tim kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kemudian nanti akan direview dan ditampilkan dengan video seperti ini. Terima kasih, saya Samsul Anwar SH. Wallahumma fiqil awmatariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam legatan.